belum dijalanin juga gitu. Pemimpin, seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka. Dia tidur berbantalkan api neraka. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, masih ingat Nenowarisman, yaitu salah satu pendukung Anies Baswedan. Bahkan sangat militan sekali. Diketahui juga kemarin Nenowarisman juga menarik perhatian publik karena akan berjanji, yaitu ketika terpilihnya Anies Baswedan, warga DKI akan mempunyai rumah. Dan bahkan juga Nenowarisman memuji-muji Anies Baswedan pada saat kampanye Pilgub DKI pada waktu lalu. Nah, tetapi sekarang pada tahun 2021 yang lalu sih, ini video lama tetapi sangat menarik sekali. Bahkan juga Nenowarisman menyebut berbantalkan api neraka. Wow, seperti ini. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Pemimpin, seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka. Jika ada rakyatnya yang miskin, maka dia tidur berbantalkan api neraka. Kayaknya sekarang kecewa ya Nenowarisman ini yang dulu sempat mengumbar janji jika terpilihnya Anies Baswedan, program OKOC lah ya, dan berjanji akan menyerap 200.000 pengangguran dan lain sebagainya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Marah Islan. Nah, dalam caption video ini, yaitu nah lo Pak Anies, mulai banyak orang yang dulu dukung Pak Anies kini kecewa dan pada mulai nunjukin batang hidungnya. Nah, ini video lama pada tahun 2021 yang lalu, yaitu soal Kampung Bayan. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Si Refli nyesel ngundang Retno. Nah lo Mbok Nenowarisman, kayaknya udah mau kembali pada yang jalan yang benar nih. Jatahnya kurang. Lawan ban bego, mana peduli sama Maret, yang penting nyapres. Strategi yang fatal, maksudnya mau nyerahin dukungan dari anti kadrun, malah kadrun yang meninggalkannya. Sementara anti kadrun malah semakin muak dengan tipuan murahan. Pendukung kerasnya udah protes, apalagi kita bukan pendukungnya. Ya seperti itu sih. Nah, dari berita ini ternyata memang benar apa yang dikatakan Nenowarisman. Berita ini diturunkan pada Senin 22 November 2022. Artinya apa? Artinya Gubernur Anies Baswedan sudah lengser lah, alias sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Nah, dari sini warga calon penghuni kampung Susun Bayan dekat Jakarta International Stadium melakukan aksi unjuk rasa karena belum bisa menghuni rumah susun itu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik peresmian rusun itu belum dihuni. Padahal sudah diresmikan pada 12 Oktober oleh Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu. Tetapi menurut dari fraksi PDIP ini, yaitu peresmian tersebut dipaksakan. Saya bisa memaklumi lah, yaitu sebelum masanya lengser, Anies memaksakan walaupun belum selesai dipaksakan diresmikan. Akhirnya pun seperti ini. Warga calon penghuni kampung Susun Bayan berunjuk rasa karena belum menempati apa yang sudah diresmikan oleh Anies Baswedan. Bahkan di sini, yaitu pihak Jakpro, yaitu berjanji kampung Susun Bayan bisa dihuni mulai Maret 2023. Wow, lama banget ya. Kurang 4 bulan lagi. Kita buat sebuah kebijakan internal yang mengharuskan Jakpro membawa menjalankan kebijakan sementara hingga transisi Pemprov, kata Community Development. Jadi ini kan masalah prediksi saja. Jadi prediksi awal kita memprediksi bahwa dalam 1 bulan kita bisa mengupayakan hal yang lebih mudah. Namun setelah kita komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, ternyata cukup rumit. Nah, alasannya seperti itu. Ya semoga sajalah di kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono ya bisa warga calon penghuni kampung Susun Bayan bisa segera menempati rusun tersebut. Ya masih banyak sebetulnya program-program Anies yang belum terselesaikan ya, dan juga sudah digembar-gemborkan oleh Nenowarisman tersebut. Ya seperti OKOC, DP rumah 0%, reklamasi dan lain sebagainya. Jadi wajar saja lah kalau Retno pendukung Anies Baswedan ini merasa kecewa lah dengan Anies Baswedan. Bahkan juga menyebut berbantalkan api neraka. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Diketahui ada alasan bagi Neno Warisman untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Yang pasti dari sekian banyak alasan tersebut, amplop atau uang bukanlah salah satunya. Kita berkumpul di sini untuk memenangkan Anies Sandi, bukan karena dikasih amplop, setuju? Kata Neno bertanya kepada ibu-ibu pengajian di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada 9 April yang lalu. Di tengah kesibukannya, Neno memang menyempatkan diri untuk ikut pengajian akbar yang digagas Gerakan Muslimah Memilih Pemimpin, yang juga didukung Partai Perindo. Acara pengajian ini digelar selain untuk memberikan dukungan kepada Anies Sandi, juga untuk mempererat silaturahmi para muslimah. Sejatinya adalah pengajian yang sifatnya sebagai mempersatu umat Islam untuk memilih pemimpin, jelas Andi Megawati, tokoh masyarakat yang ikut andil dalam menyelenggarakan acara tersebut. Bahkan pendakwah kondang Neno Warisman dikenal sebagai sosok pendukung setia Anies Baswedan. Namun saat ini, para pengguna media sosial Twitter mendadak dikejutkan dengan kritik pedas yang dilontarkan Neno Warisman terkait kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Mulai unggahan video dari akun Bambang Mulyono 2, Neno mengkritik Anies soal pembuatan relokasi untuk masyarakat Kampung Bayam, Jakarta Utara. Mas Anies Baswedan saat ini seharusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga, ucap Neno melalui video yang sudah ditonton sebanyak 4.000 kali pada Jumat 30 Juli 2021 yang lalu. Walaupun begitu, Neno tetap mengerti jika Anies sebagai gubernur DKI Jakarta itu sangat banyak dan dinilai merepotkan sekali. Takutnya banyak banget urusannya kalau jadi seorang pemimpin gitu, repot banget gitu, sehingga banyak juga yang sudah kita omongin entah belum dijalanin Anies Baswedan, terangnya. Neno juga mengingatkan soal siksa api neraka kepada orang-orang yang kini sedang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, apabila rakyat miskin, maka pemimpinnya itu akan tidur berbantalkan api neraka. Seorang pemimpin itu tidur berbantalkan api neraka. Ada rakyatnya yang miskin, maka ia tidur berbantalkan api neraka, pungkasnya. Sontak video tersebut menuai banyak respon dari warganet. Mak lampir lagi tausiah. Baru sadar kalau Anies Baswedan tidak bisa jadi pemimpin. Coba KPK audit TGUPP dan staf susnya Anies Baswedan, tulis yang lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, ex-politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian juga turut memberikan komentar terkait kritik yang disampaikan Neno kepada Anies. "Nis, lu diomongin nih," ujar Ferdinand, seperti dikutip Galamedia dari akun Twitternya Ferdinand Huta-Heian 3 pada 30 April 2021 yang lalu. Juga Anies Baswedan hanya tinggal hitungan bulan memegang kendali pemerintahan di DKI Jakarta. Masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan resmi berakhir pada Oktober mendatang. Mengingat kembali janji kampanye pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno 5 tahun lalu, mulai dari membuka 200.000 lapangan kerja baru, penanggulangan banjir dan macet, hingga memberikan rumah hunian bagi masyarakat Jakarta dengan DP 0 rupiah. Pernyataan Neno Warisman yang merupakan tokoh sentral pendukung Anies Sandi kala itu kembali viral di media sosial. Neno dengan lugasnya menjabarkan satu persatu janji politik Anies Sandi dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan ke Anies Sandi. "Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta yang rumahnya masih ngontrak. Insya Allah, sebentar lagi kita sudah punya rumah sendiri," seru Neno dilansir dari unggahan video pendek di akun Twitter Ruth Sitompul pada Kamis 4 Agustus 2022. "Buat para istri, ayo kemana lagi cari pemimpin yang berpihak pada perempuan," katanya lagi. Dan yang terakhir, yang paling oke adalah OKOC, Islam identik dengan niaga. Tentu saja jadi mata peradaban yang paling penting, lanjut Neno. "Yuk pilih Mas Anies dan Bang Sandi," demikian kata Neno dalam video lawas tersebut. Cagup DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga mencoblos di TPS 28 Jalan Nasim, Lebak Bulus 2 RT 64. Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan saat tiba di lokasi pagi tampak mantan artis Neno Warisman. Neno dan sejumlah orang tampak menyambut Anies. Mereka membacakan selawat menggunakan pengeras suara diiringi gendang. Neno yang merupakan bagian dari pendukung Anies mengaku telah keliling sejumlah TPS sejak pagi hari.
keliling dari Jakarta Utara, Selatan, Pusat. Sekarang baru kesini, kata Neno di TPS 28 Jakarta pada Rabu 19 April 2022. Neno berharap dari Pilgub ini Jakarta akan memiliki pemimpin baru yang bisa mempersatukan warga. Saya yakin kecurangan sembako itu bukti karena kesenjangan sosial masih seperti itu. Harapan saya damai tentram. Kalaupun kemenangan itu kita rayakan, ujarnya. Dia pun meyakini hasil survei dan pengamatan warga Jakarta. Dia akan melakukan sujud syukur bila Anies Sandi menang. Kalau Anies terpilih, kita sujud syukur. Seluruh relawan akan sujud syukur, tendasnya. Bahkan juga diketahui video lama yang menampilkan pendukung Anies Baswedan di Pilgub 2017 yang lalu. Neno Warisman tengah mengkritik kepemimpinan Anies Baswedan. Video itu adalah wawancara antara Neno dengan pengamat politik dan Refli Harun. Dalam potongan video tersebut ada percakapan soal relokasi di Kampung Bayam dan meminta Anies mengingatkan beban dunia akhirat ketika seorang menjadi pemimpin. Kayak sekarang, Mas Anies harusnya membuat relokasi untuk warga Kampung Bayam. Belum juga, takutnya warga banyak banget urusannya kalau jadi pemimpin itu repot banget, sehingga banyak juga yang udah kita omongin belum dijalanin juga. Seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka jika masih ada warganya yang miskin, kata Neno dikutip dari potongan video yang diunggah oleh Marahisan. Membantah video tersebut, netizen pun ada yang memberikan komentarnya. Ini kan posting lama. Kritikan mereka sudah didengar Pak Anies kok. Itu udah dibangun rusun Kampung Bayam di sebelah JIS. Tinggal nunggu gubernur giveaway si Heru ngaturin serah terima kecelek dahulu. Bahkan warga calon penghuni Kampung Susun Bayam dekat Jakarta International Stadium melakukan aksi unjuk rasa karena belum bisa menghuni rumah susun itu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi DPID Gilbert Simanjuntak mengkritik peresmian rusun itu sebelum dihuni warga. Kampung Susun Bayam ini diresmikan pada 12 Oktober lalu oleh ex-gubernur Anies Baswedan. Sebelum masa jabatannya berakhir, Gilbert menilai peresmian itu dipaksakan. Anies juga tidak bijaksana meresmikan kampung susun tersebut sebelum warga direlokasi ke rumah susun sewa tersebut. Jangan memaksakan diresmikan kalau masih banyak persoalan, kata Gilbert kepada wartawan pada Senin 21 November 2022. Gilbert juga menyoroti PT Jakarta Propertindo yang menjadi pengelola kampung susun Bayam itu. Menurutnya, rumah susun itu harusnya menjadi tugas pokok fungsi atau tupoksi Dinas Perumahan. Saya melihat Jakpro sudah terlalu banyak yang diurusi, tidak fokus kepada tupoksinya. Sebaiknya sejak awal itu masuk tupoksi Dinas Perumahan. Itu bisa diatur lewat pergub, sekalipun lahan milik Jakpro, jelasnya. Gilbert juga menilai Jakpro memang mengupayakan agar proses administrasi dan masalah sewa itu segera selesai. Namun dia menilai Jakpro kurang fokus sehingga menimbulkan persoalan lainnya. Mereka sedang mengupayakan, tetapi sepatutnya ini tidak terjadi kalau mereka kerja fokus. Sebelumnya Jakpro mengatakan, ini urusan KAI, sekarang masalah rusunawa. Mereka terlalu banyak bicara, yang kurang baik, jelasnya. Warga calon penghuni kampung Susun Bayam menuntut segera bisa masuk ke hunian yang baru diresmikan Oktober kemarin. Warga sebelumnya direncanakan bisa menghuni rusun itu pada 20 November. Kini Jakpro berjanji ke warga Kampung Susun Bayam bisa dihuni mulai Maret 2023. Kita garansi kalau Maret 2023 kita buat sebuah kebijakan internal yang mengharuskan Jakpro menjalankan kebijakannya sementara hingga transisi Pemprov, kata Komite Development Jakpro Hisbi Mutajid kepada wartawan di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara pada Senin 21 November yang lalu. Jadi ini kan masalah prediksi saja. Jadi di prediksi awal kita memprediksi bahwa dalam 1 bulan kita bisa mengupayakan hal yang lebih mudah. Namun sebelum kita komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, ternyata cukup rumit dan ada beberapa step yang kita terlewat. Nah, estimasi 1 Maret itu kita menghitung paralel Jakpro akan membuat kebijakan sendiri, imbuhnya. Bahkan juga pendapat kondang Neno Warisman dikenal sebagai sosok pendukung setia Anies Baswedan. Namun saat ini para pengguna media sosial Twitter mendadak dikejutkan dengan kritik pedas yang dilontarkan oleh Neno Warisman terkait kepemimpinan dari Anies Baswedan di DKI Jakarta.
Melalui unggahan video dari akun Bambang Mulyono 2, Nino Warisman mengkritik Anies Baswedan soal pembuatan relokasi untuk masyarakat Kampung Bayam di Jakarta. Mas Anies Baswedan saat ini seharusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini juga belum, ucap Nino Warisman melalui video yang sudah ditonton sebanyak 4,6 ribu kali pada Jumat 30 Juli 2021. Walaupun begitu, Nino Warisman tetap mengerti jikalau pekerjaan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu sangat banyak dan sangat padat, dinilai merepotkan sekali. Takutnya banyak banget urusannya kalau jadi seorang pemimpin. Repot banget gitu, sehingga banyak juga yang sudah kita omongin entah belum dijalanin Anies Baswedan, terangnya. Lantas, Nino Warisman pun mengingatkan soal siksa api neraka kepada orang-orang yang kini sedang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Menurutnya, apabila rakyat miskin, maka pemimpinnya itu akan tidur berbantalkan api neraka. Seorang pemimpin itu tidur berbantalkan api neraka. Ada rakyatnya yang miskin, maka ia tidur berbantalkan api neraka, pungkasnya. Sontak video tersebut menuai banyak respon dari warganet. Mak Lampir lagi tausiah, baru sadar kalau Anies Baswedan tidak bisa jadi pemimpin. Coba KPK audit TGUPP dan staf sus Anies Baswedan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta-Hayan juga turut memberikan komentar terkait yang disampaikan Nino Warisman kepada Anies Baswedan. "Nis lu, diomongin nih," kata Ferdinand Huta-Hayan. Ada banyak alasan bagi Nino Warisman untuk mendukung pasangan calon gubernur dari Wakil Gubernur Anies Baswedan Sandiaga Uno. Yang pasti, dari sekian banyak alasan tersebut, amplop atau uang bukanlah salah satunya. Kita berkumpul di sini untuk menangkan Anies Sandi, bukan karena dikasih amplop, kata Nino kebertanya kepada ibu-ibu pengajian di kawasan Cilincing, Jakarta Utara 9 April 2017 yang lalu. Di tengah kesibukannya, Neno memang menyempatkan diri untuk ikut pengajian akbar yang digagas Gerakan Muslimah Memilih Pemimpin yang juga didukung Partai Perindo. Acara pengajian itu digelar selain untuk memberikan dukungan kepada Anies Sandi, juga untuk mempererat silaturahmi para muslimah. Sejatinya adalah pengajian yang sifatnya sebagai yang persatu umat Islam untuk memilih pemimpin. Jelas Andi Megawati, tokoh masyarakat yang ikut andil dalam penyelenggarakan acara tersebut.